Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kini kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan meminta pertolongan Roh Kudus, kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh rahmat, kami menyiapkan keseluruhan diri kami untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus yang membimbing kami dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus jugalah kami dimampukan untuk hidup seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian Alkitab yang akan kita baca dari 1 Petrus 1 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan memelihara firman dalam kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seorang teolog pernah menulis demikian. Gereja Kristen bukanlah suatu kumpulan dari para kenalan, juga bukan kumpulan dari para sahabat, tetapi mereka adalah satu keluarga di dalam Allah. Sebagai keluarga, gereja harus saling mengasihi sebagai saudara. Teolog itu adalah William Barclay. Petrus yang menuliskan kitab yang kita baca menyebut sebagai kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan yang dituliskan dengan sebutan Philadelphia, yang merupakan gabungan dari kata phileo yang berarti sebuah kasih tulus tanpa menuntut imbalan atau balasan, dan delpho yaitu ikatan persaudaraan yang kuat. Kata ini menunjukkan hubungan keluarga, yaitu saudara. Memang harusnya demikian. Pengikut Yesus atau orang-orang Kristen harus saling mengasihi karena mereka adalah sebuah keluarga. Allah adalah Bapa bagi kita, dan bagi satu sama lain kita adalah saudara dan saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus.
Sebagai persekutuan Kristen, sebagai saudara-saudara seiman, kita bukanlah orang asing satu sama lain. Orang asing akan dengan mudah diabaikan. Orang asing tidak saling mengenal dengan baik. Kita mengenal dengan baik dan kita juga mengetahui kebutuhan dan kesulitan kita masing-masing. Sebagai saudara, kita juga tahu apa yang menjadi kesulitan, tahu apa yang menjadi pergumulan, dan tahu apa yang harus kita lakukan untuk menolong, untuk mendukung dalam doa, atau hal-hal lain yang kita lakukan agar supaya saudara kita yang sedang bergumul itu bisa keluar dari pergumulannya. Sebagai orang percaya, kita tidak punya pilihan lain, yaitu kita harus hidup dalam kasih. Ketika kasih disingkirkan dari persekutuan kita, maka kita akan menjadi perusak gereja. Gereja akan kehilangan jati dirinya sekaligus kesaksian dan daya tariknya. Gereja tanpa kasih persaudaraan hanya akan menjadi organisasi sosial seperti pada umumnya. Apa yang menjadi dasar dari kasih persaudaraan? Yaitu pengorbanan Yesus Kristus. Kasih yang paling agung adalah ketika Yesus menderita dan mengorbankan dirinya di atas kayu salib untuk menyelamatkan manusia berdosa. Karena kasih inilah manusia diselamatkan dari hukuman yang kekal. Karena kasih setiap orang dipanggil juga untuk mengasihi sesamanya, seperti yang diperintahkan oleh Yesus sendiri. Sebagai suatu identitas, maka kasih harus tercermin dalam diri orang percaya apapun situasinya. Pertobatan orang percaya menghasilkan perubahan, yaitu kasih persaudaraan yang ditunjukkan. Penebusan yang dilakukan Allah melalui pengorbanan Kristus direspon dengan percaya, dan Petrus mengacu kepada kesungguhan dari pengorbanan orang percaya, yaitu mereka benar-benar telah diubahkan menyucikan diri, dan perubahan ini telah menghasilkan kasih persaudaraan yang tulus atau yang tidak munafik. Petrus mendorong orang percaya untuk mengikuti dan melaksanakan prinsip yang sama. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu, karena kamu telah dilahirkan kembali oleh firman Allah. Kasih Kristus yang mengalir dalam hidup kita akan mengalir pula dalam wujud yang nyata sehari-hari. Saling mengasihi satu dengan yang lain dengan kasih yang tulus dan dengan segenap hati. Kasih persaudaraan sebagai pengikat dalam komunitas orang percaya, walaupun berlatar belakang yang berbeda, suku bangsa, tingkat sosial, tingkat pendidikan, dan perbedaan lainnya. Kasih persaudaraan menjadi gaya hidup di tengah-tengah hidup berjemaat yang terlihat dalam tindakan saling mendoakan, saling peduli, saling menolong, saling menguatkan. Kasih persaudaraan menjadi gaya hidup yang terlihat dalam hubungan kita dengan sesama yang berbeda agama, etnis, budaya, dan perbedaan-perbedaan lainnya. Karena kita mendasari hubungan dengan sesama atas landasan kasih persaudaraan yang tulus, bukan karena ada embel-embel tertentu. Kasih persaudaraan juga menjadi gaya hidup menyikapi situasi sulit karena pandemi COVID-19. Dengan kasih persaudaraan, situasi sulit ini akan menjadi ringan karena kita hadapi bersama-sama dengan dasar kasih persaudaraan. Kasih yang tulus dari dalam hati. Kasih
yang mengharapkan agar semua kita bersama-sama mendapatkan atau menjalani hari esok yang lebih baik. Saudara-saudara, sebagai bahan diskusi bagi kita dalam kebaktian ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana upaya yang saudara lakukan di dalam keluarga, di tengah-tengah persekutuan jemaat dan masyarakat untuk mewujudkan kasih persaudaraan? Dan yang kedua, tantangan apa yang muncul pada saat saudara hendak nyatakan kasih persaudaraan di tengah-tengah keluarga, persekutuan, jemaat, dan masyarakat? Mari kita merenungkan dan kita mendiskusikannya di tengah-tengah keluarga kita, serta kita melakukannya di tengah-tengah kehidupan keseharian kita. Tuhan memberkati kita. Amin.